Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan mengenai pengelolaan hama tanaman tebu dan tembakau. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dila Taufikah Karamah, NIM 166. Saya Afrida Brilianti, NIM 107. Nama saya Tesalonika Sati, NIM 056. Untuk pengelolaan hama tanaman tebu, yang pertama, penjelasan dari tanaman tebu itu sendiri. Tanaman tebu merupakan komoditi penting bahan baku pembuatan gula pasir. Tebu berperan besar dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kendala terbesar tanaman tebu di Indonesia yaitu serangan hama. Penurunan produksi gula karena serangan hama dapat mencapai 20% per tahun. Serangan hama ini dapat menimbulkan kerugian mencapai 30-45%. Yang pertama ada hama penggerek batang bergaris. Gejala serangannya yaitu gejala serangan pada batang tebu ditandai dengan adanya lubang gerek pada permukaan batang. Apabila ruas-ruas batang tersebut dibelah, membujur, maka akan terlihat lorong-lorong gerek yang memanjang. Untuk pengendaliannya, dapat menggunakan pengendalian mekanik, yaitu dengan menghilangkan bagian tanaman tebu yang sudah terserang hama. Yang kedua, pengendalian hayati dengan menggunakan parasit Caraway Trichogama sp dan parasit lalat Diatriopaga striatalis. Untuk pengendalian kimia yaitu dengan insektisida yang dianjurkan antara lain insektisida berbahan aktif karbofuran 5G dengan dosis 25-45 kg per HA. Diaplikasikan di tanah. Kemudian ada uret, gejala serangannya. Uret yang banyak dijumpai jenis Lepidiotastigma. Tanaman yang terserang uret akan layu, daun menguning kemudian menjadi kering. Bagian pangkal batang tanaman terdapat luka atau kerusakan bekas digerek dan akar-akarnya dimakan uret. Serangan berat menyebabkan tanaman mudah roboh dan mudah dicabut. Kemudian untuk pengendaliannya, yang pertama dengan kultur teknis, yaitu dengan rotasi tanaman, pembersihan lahan, tanam serempak, sanitasi lahan dari menggunakan bibit sehat. Kemudian yang kedua, pengendalian biologis dengan jamur Metarhizium anisopliae. Kemudian yang ketiga, pengendalian secara mekanik dengan mengumpulkan uret pada saat pengolahan tanah, kemudian membakarnya, menangkap imago dengan memasang lampu perangkap berpenampung air sabun pada dengan pengendalian secara kimia dengan aplikasi karbofuran 20 kg per HA dengan cara tugal pada saat tanam. Menggunakan insektisida granulair berbahan aktif BHC, diazinon, dan quinaltos dengan dosis masing-masing 10 gram formulasi per lubang tanam. Selanjutnya yaitu ada penggerek pucuk. Gejala serangan hama ini yaitu pada helai daun terdapat lubang melintang dan ibu tulang daun terlihat bekas gerekan berwarna coklat hingga ke pucuknya. Daun yang terserang biasanya akan menggulung dan kering yang biasa disebut mati pusar. Untuk pengendaliannya yaitu pengendalian secara mekanis dengan cara pemungutan atau pengambilan telur atau kelompok telur. Yang kedua, pengendalian kultur teknis dengan penggunaan bibit unggul, dengan pupuk berimbang, dan pergiliran tanaman. Yang ketiga, dapat melepaskan musuh alami seperti Trichogramma japonicum dan lalat jatiroto. Dan yang terakhir, menggunakan pengendalian kimia dengan menggunakan insektisida yang dianjurkan, yaitu golongan karbamat, antara lain karbofuran, karbosulfan, dan imidacloprid. Hama selanjutnya yaitu kutu bulu putih. Gejala serangannya biasanya kutu bulu putih ini terdapat pada permukaan bawah daun tebu. Kemudian mengisap cairan daun sehingga daun akan menjadi kering. Kutu tersebut menyerang helaian daun bagian bawah, berkoloni, dan kutu yang berwarna putih tersebut berada di kanan kiri ibu tulang daun. Helaian daun permukaan atas tertutup lapisan jamur yang disebut jelaga. Untuk pengendaliannya yaitu pengendalian secara biologis dilakukan dengan kerawai parasit Encarsia flavoscutelum, yaitu daun tebu yang berisi kutu yang telah terparasit dipindahkan atau ditempelkan ke tebu yang terserang kutu yang belum terparasit. Yang kemudian pengendalian secara mekanis yaitu dengan
memotong daun-daun yang terserang kutu, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibakar. Selanjutnya itu pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan penyemprotan menggunakan insektisida sistemik, misalnya Fornation 825 gram per hektar atau Dimetroat 1000 gram per hektar. Selanjutnya itu pengelolaan hama pada tanaman tembakau. Tanaman tembakau sendiri merupakan sumber nikotin, yaitu zat yang juga sebagai bahan dasar untuk berbagai jenis insektisida. Serangan hama merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan produktivitas dan mutu tembakau. Berbagai jenis hama yang menyerang tanaman tembakau sejak di pembibitan, pertanaman, hingga di gudang penyimpanan. Seluruh bagian tanaman dapat diserang oleh hama, meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buahnya. Untuk hama pertama yaitu londra, serang tandai dengan bagian daun yang terserang berwarna keperakan, selanjutnya berubah menjadi kecoklatan. Daun tersebut tampak masak sebelum waktunya, kadang mengeriting dan melengkung ke atas. Untuk pengendaliannya itu dapat dilakukan pemasangan perangkap lekat berwarna biru, putih, atau kuning. Pemanfaatan musuh alami seperti kumbang macan, yaitu Menocilus sexmaculatus, 1 ekor per tanaman, dan jamur patogen Verticillium plecani. Yang terakhir, melakukan penyemprotan insektisida sebagai upaya terakhir dengan insektisida berbahan aktif spiposat. Kemudian yang kedua yaitu ada ulat gerayak atau Spodoptera litura yang memiliki gejala serangan yaitu ulat mempunyai warna yang bervariasi, tetapi ada ciri utama yaitu adanya garis menyerupai kalung berwarna hitam yang melingkar pada ruas ketiga. Ulat muda makan daun dengan menyisakan epidermis sehingga daun menjadi transparan. Ulat tua memakan seluruh bagian daun dan yang ditinggalkan hanya tulang daunnya saja. Untuk pengendaliannya sendiri yang pertama yaitu dapat mengumpulkan kelompok telur dan larva lalu dimusnahkan, kemudian pemasangan feromon seks atau perangkap lampu untuk menangkap imago atau ngengat Spodoptera litura, kemudian memanfaatkan musuh alami potensial seperti virus patogen SLNPV atau Spodoptera litura nuclear polyhedrosis virus. Kemudian yang keempat, penggunaan insektisida yang dianjurkan, yaitu seperti spinosad. Yang ketiga yaitu ada hama ulat pucuk tembakau atau Helicoverpa armigera. Dengan gejala serangannya itu merusak daun pucuk maupun pucuk tembakau, bahkan pada kapsul buah, ulat ini juga mau memakannya. Gejala yang ditimbulkan adalah daun muda dan pucuk berlubang, bahkan ulat juga menggerek kapsul atau buahnya. Untuk pengendaliannya, melakukan sanitasi kebun, yaitu membersihkan gulma di sekitar tanaman tembakau, kemudian secara mekanik dengan memungut ulat pada populasi tidak terlalu padat, kemudian dimusnahkan. Secara biologis dapat menggunakan agen sayati jamur Beoveria bassiana, Metarhizium parasitoid Trichogramma nana, nematoda entomopatogen Sternema, dan virus HANPV. Secara kultur teknis dapat dilakukan pergiliran tanaman dan waktu tanam serta sistem pengolahan tanah. Yang terakhir secara kimia dengan insektisida yang digunakan yaitu permetrin 2 gram per liter atau betasiflutrin 25 gram per liter, kemudian tiodan 4 mili per liter dan lanate 2 mili per liter. Kemudian yang terakhir yaitu ada hama kutu daun persik dengan gejala perubahan tekstur daun menjadi keriput, terpuntir, berwarna kekuningan, pertumbuhan tanaman kerdil, daun menjadi layu dan akhirnya mati. Untuk pengendaliannya yaitu memanfaatkan musuh alami yaitu parasitoid Apidius, kumbang macan, dan larva lalat. Penggunaan insektisida jika populasi kutu daun persik telah mencapai ambang pengendalian yaitu 7 ekor per 10 daun disemprot dengan insektisida fipronil, aplikasi insektisida imidaklorid apabila lebih besar dari 10% tanaman dijumpai koloni kutu tembakau. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.